Halo Sobat Investim, jumpa lagi di podcast DPMPTSP Kaltim. Kali ini kita berbicara mengenai seputar perkembangan investasi di Kota Samarinda, yang dimana Kota Samarinda ini merupakan ibu kotanya dari Provinsi Kalimantan Timur. Telah hadir bersama kita dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Samarinda, Ibu Aditi Paramita Wisesa, Kabid Investasi DPMPTSP Kota Samarinda, dan juga Ibu Rosana, Kabid Layanan Perizinan DPMPTSP Kota Samarinda. Sehat selalu Ibu, selamat sore. Sehat selalu. Sukses. Ya. Kami mengawali dari Bu Rosa dulu, Kabid Layanan Perizinan dan Non-Perizinan. Ibu, Kota Samarinda ini kan cukup menarik Bu, dari 10 kabupaten kota itu merupakan Kota Samarinda sudah punya mall pelayanan publik. Sejauh mana berjalan Bu inovasi dan juga pelayanannya yang mallnya paling mewah ini Bu di Provinsi Kalimantan Timur untuk tingkat kabupaten kota? Gimana Ibu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Bagus. Mas Bagus ya, terima kasih Mas Bagus. Jadi saya melihat lagi dari perkembangan MPP yang ada di Kota Samarinda ini, di mana di mall pelayanan publik yang kami miliki ini ada beberapa gerai yang terdiri dari baik layanan seputar untuk pelayanan perizinan berusaha, baik yang melalui OSS maupun yang non OSS. Terus juga ada dari gerai-gerai yang merupakan instansi pemerintah Kota Samarinda. Betul. Sebagai tim teknis sebenarnya dalam kemudahan perizinan berusaha, dan juga ada juga dari gerai-gerai dari pelayanan publik untuk instansi-instansi vertikal, dan masih banyak lagi yang sebenarnya ngantri juga mengisi di gerai-gerai kami. Luar biasa. Nah, iya. Jadi untuk sarana prasarananya ini sendiri kami terus melakukan inovasi, perbaikan ke depannya. Yang terakhir ini adalah layanan ruang nikah ya Bu Diti ya. Ruang nikah yang tadinya di lantai 2 itu sekarang layanan ada di lantai 1 yang sudah dilengkapi dengan smart glasses. Jadi lebih memudahkan lagi masyarakat yang memang mau menggunakan kegiatan pernikahan, tetapi mungkin tidak ada biaya untuk yang besar. Jadi dari KUA itu bisa menggunakan di tempat kami. Terus ada juga kita untuk layanan tanpa antrian ya, si pelataran inovasinya. Itu kedepannya nanti semua tadinya hanya gerai-gerai DFO saja yang untuk menerima konsultasi masyarakat gitu kan, untuk kemudahan berkonsultasi untuk perizinan mereka. Tetapi nanti ke depannya ini semua gerai-gerai ini baik yang Pemkot maupun yang instansi yang vertikal itu dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang sesuai standar, sehingga untuk si pelataran ini itu terlebih pelayanannya tidak harus datang ke mall, tetapi bisa dari rumah, terus bisa konsultasinya itu bisa tetap tatap muka, terus bisa juga untuk memperlihatkan berkas-berkasnya. Nah itu salah satu lagi yang kemudahan-kemudahan yang akan ditawarkan oleh MPP Kota Samarinda. Mungkin Baik. Itu dulu. Luar biasa Bu Rosa. Jadi dengan si pelataran itu pelaku usaha atau pemohon tidak perlu datang lagi ya Bu ke mall pelayanan publik, cukup mengakses dimanapun berada. Iya. Luar biasa. Kalau mau izin Bu, untuk pernikahan layanan nikah itu di Sabtu Minggu apakah buka juga Ibu Kabit? Nah ini tergantung dari teman-teman dari KUA-nya sendiri sebenarnya untuk membuat perjanjian dulu kan. Ini kapan ada berapa? Yang kemarin yang pertama kita ada 6
Ya, 6 pasang. 6 pasang. 6 pasang. Jadi pada hari itu ada 6 pasang yang melakukan pernikahan di DPMPTSP gitu kan. Biasa, Nah, sangat itu membantu ya. iya, Bu. jadi ternyata dari respon positif dari KUA, baik kan KUA ada beberapa kecamatan ya itu ya, di Betul, kecamatan. Jadi walaupun biasanya harusnya di kecamatan ini pernikahannya harus di kecamatan ini, enggak. Ini mereka bisa di DPMPTSP walaupun dari beberapa kecamatan yang berbeda. Ya. Artinya tidak hanya terpaku untuk di lingkungan sekitar kecamatan, tapi Ya. berlaku untuk seluruh kota Ya. Samarinda. Baik, kita beralih ke sejenak ke Kabid Investasi Bu Aditi Paramita Wisesa. Saya mau izin panggil Bu Aditi ya, Bu. Siap. Investasi di kota Samarinda ini kan terus meningkat ya Bu, seiring perkembangan waktu sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Kira-kira potensi apa saja sih Bu investasi di kota Samarinda ini dan juga strateginya pemasarannya seperti apa Ibu? Untuk realisasi investasi tahun 2022 itu sebesar 1,7 triliun. Kemudian untuk 2023 ini target kami sebesar 2,1 triliun. Sampai dengan triwulan 3 tahun 2023 ini sudah tercapai 2,2 triliun, jadi sudah melampaui target. Untuk triwulan 3 sendiri, realisasi investasinya 620 miliar. Nah, dari investasi itu untuk PMDN yang paling tinggi adalah sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Itu berkaitan dengan karena kota Samarinda adalah kota perdagangan dan jasa. Dan sektor keduanya adalah perdagangan dan reparasi. Juga ada sektor pertambangan. Pertambangan ini karena di kota Samarinda ini banyak kantor-kantor administrasi walaupun site-nya lain di kota Samarinda penambangannya. Kemudian untuk PMA itu juga ada di sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dan sektor perhotelan. Nah, untuk menggait minat investor itu kami sudah membuat peta potensi investasi. Jadi di peta potensi ini kami memaparkan ragam-ragam investasi yang bisa dilakukan di kota Samarinda. Harapannya itu berkembangnya di sektor sekunder dan tersier. Sekunder itu di sektor industri dan tersier itu di sektor jasa. Untuk potensi sendiri yang paling besar di kota Samarinda ini tentunya perdagangan. Kami juga mempersiapkan diri sebagai mitra IKN sehingga kami berharap kami bisa melakukan hilirisasi untuk industri-industri pangan, hasil-hasil pertanian dan perikanan itu bisa dibuat hilirisasinya di kota Samarinda. Selain peta potensi juga kami sedang dalam tahap revisi untuk rencana umum penanaman modal, sehingga investor-investor itu bisa memahami ke arah mana investasi kota Samarinda ini akan berkembang. Lalu juga kami dalam tahap penyusunan perda untuk insentif investasi bagi investor. Insentifnya adalah kemudahan perizinan dan juga akses untuk ketenaga kerjaan. Karena tentunya kalau orang mau berinvestasi itu yang pertama adalah bagaimana perizinannya, kemudian ketersediaan tenaga kerja dan kelengkapannya untuk membangun usaha mereka. Luar biasa ya Bu. Iya. Capaiannya realisasi investasi sudah hampir 75% ya Bu sampai dengan triwulan 3 2000. Sudah melebihi malah. Melebihi ya Bu. Iya, target 2,1 sudah tercapai 2,2. Itu baru di triwulan 3, belum realisasi triwulan 4. Iya, jadi kami berharap itu realisasi ini semakin tinggi. Di 2022 itu 1,7 triliun. Jadi peningkatannya sudah 50% lebih. Mohon izin itu didominasi sektor pergudangan dan juga telekomunikasi tadi ya Bu? Transportasi dan telekomunikasi. Karena di Samarinda ini yang sedang berkembang kan distribusi untuk jasa dan perdagangan. Baik, Bu Diti mohon izin Bu, kalau untuk investasi di sektor jasa itu Samarinda memang jagonya ya Bu. Iya. Kira-kira bagaimana sih Bu upaya strategi memasarkan misalkan melalui periklanan atau menginformasikan kepada halayak ataupun pelaku usaha itu seperti apa sih Bu? Jadi begini, investasi di kota Samarinda ini berkembang pesat karena salah satu faktornya adalah pangsa pasar yang besar. Pangsa pasarnya bukan hanya penduduk kota Samarinda yang jumlahnya kurang lebih 800.000 penduduk, tetapi juga dari kota-kota dan kabupaten di sekitarnya. Nah, strategi untuk
guide investasi ini kami mensosialisasikan dalam program namanya 1 Poin, strategi penyebar luasan potensi investasi atau penanaman modal Kota Samarinda. Jadi melalui website, melalui medsos, kami juga ada podcast di DPMPTSP, juga melalui media seperti baliho. Itu harapannya supaya masyarakat dan calon investor bisa nih mengetahui potensi apa saja yang bisa dikembangkan. Dan program Bapak Wali Kota, salah satu program unggulannya adalah penciptaan 10.000 wirausaha. Nah, kami berharap dengan kami menyebarkan peta potensi investasi melalui berbagai macam strategi tadi, bisa muncul wirausaha baru yang tentunya akan membuka lapangan pekerjaan. Luar biasa ya Bu, selain pemasaran via media sosial, Betul. juga baliho, itu Ya. masif ya Bu dilaksanakan? Iya, masif untuk dilaksanakan supaya jangkauan ke masyarakat itu lebih luas. Dan orang-orang yang ada di luar daerah itu bisa mengakses juga. Bahkan kami sudah mempersiapkan buklet peta potensi investasi itu yang dalam English version. Jadi itu bisa di-download di website DPMPTSP juga, itu untuk menggait penanaman modal asing. Penanaman modal asing sendiri di Kota Samarinda itu didominasi oleh investor dari negara Singapura, Korea, dan RRC China. Nah, mudah-mudahan dengan menyebarnya peta potensi investasi yang dalam English version, kita bisa menggait lebih banyak penanaman modal asing. Baik. Sehingga cukup sangat masif ya Bu, juga dalam bentuk English version juga dalam pemasarannya ya Bu, betul. termasuk berbagai pameran. Mohon izin Bu Rosa, kami banyak mendengar berita headline mengenai prestasi-prestasi dari DPMPTSP Kota Samarinda Bu. Ada beberapa prestasi yang di bidang inovasi Bu. Seperti apa sih Bu prestasi tersebut, bisa diceritakan ke kita semua? Sebenarnya kalau berbicara tentang inovasi ini, kita bukannya mau berinovasi, tidak, tetapi lebih kepada bagaimana memberi kemudahan kepada masyarakat gitu ya, kepada masyarakat untuk mengakses semua cara bagaimana mereka melakukan proses perizinan atau non perizinannya bagi usaha mereka, atau bukan usaha saja ya. Nah, itu akhirnya timbullah seolah-olah inovasi, tetapi sebenarnya kita lebih ke supaya mudah nih, gitu kan, supaya mudah nih masyarakat. Nah, jadi untuk yang terbaru mungkin sekitar seminggu yang lalu ada memang dari teman-teman di bagian organ Balitbangda ya, itu juga mengadakan seperti kompetisi. Karena Pak Wali Kota ini maunya semua OPD kita ini berkompetisi gitu kan, untuk berinovasi, memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Nah, kebetulan untuk sektor pelayanan publik kita memperoleh juara 2 dan juara 3 untuk aplikasi atau sistem kemudahan berusaha yang ada di DPMPTSP Kota Samarinda. Jadi yang pertama itu adalah SIPO itu adalah sistem informasi perizinan online. Itu lebih kepada mengakomodir sebenarnya yang tadinya ada di OSS, tapi di OSS tidak diakomodir, itu langsung cepat kita respon melalui SIPO ini. Dan itu juga sistemnya kita ambil ya sistem kayak OSS, gitu kan, lebih mudah terintegrasi dengan OPD-OPD yang terkait gitu. Kita memberikan satu visi, satu persepsi supaya masyarakat lebih mudah ini. Jadi kita lebih menguatkan, kalau di kami itu lebih menguatkan tim teknis untuk memberikan bagaimana nih supaya bisa cepat, tetapi dengan kelengkapan data yang benar gitu. Nah, kalau yang ketiga, juara 3 itu adalah si pelataran ya Bu ya. Jadi sistem pelayanan tanpa antrian. Jadi tanpa antrian maksudnya ngantri di Pemkot gitu ya. Maksudnya ngantri di mall pelayanan publik. Kan banyak ya Pak ya, apalagi sekarang di lantai 3 itu kita ada dinas sosial yang kebetulan memberikan pelayanan untuk bantuan yang BPJS ya. BPJS untuk masyarakat kurang mampu itu kan banyak Pak. Jadi supaya untuk yang pelaku-pelaku usaha yang mau melakukan
kegiatan usahanya bisa melalui situ, melalui si pelataran tadi. Jadi ada 2 kita. Yang untuk si pelataran ini memang kita masih melengkapi lagi sarana prasarananya biar lebih mudah gitu kan masyarakat. Jadi 2 itu. Penyempurnaan. Jadi baik SIPO itu sama si pelatarannya kita terus menyempurnakan, ditambah lagi fiturnya, apalagi yang kurang ditambahkan gitu. Jadi terus maksudnya terus bisa mengakomodir lah apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kemudahan berusaha. Ya ujung-ujungnya kan kita goalnya supaya berinvestasi gitu kan, itu goalnya. Masyarakat puas ya Bu dengan masyarakat layanan. Puas gitu. Mohon izin Bu, kalau untuk si pelataran tadi itu jadi masyarakat itu tanpa harus datang ke MPP, cukup dengan mengakses itu di Android atau di smartphone masing-masing ya Bu, atau di websitenya si pelataran itu. Iya, jadi seperti video call gitu. Dia seperti video call sistemnya ya Bu ya. Jadi nanti dia misalnya ada dilayani itu memilih yang mana gitu kan. Jadi tatap muka langsung, ini kami pandu gitu di menunya, tapi dengan tatap muka langsung. Tanpa harus hadir Tanpa harus hadir, ya betul. Kan kadang-kadang malas ya, kita lebih supaya lebih mudah lah, biar di mana saja mengakses gitu kan. Sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam pelayanan publik ya, salah satu inovasi. Menghemat waktu juga, nggak perlu hadir ke kantor kami. Izinnya bisa beres. Iya, luar biasa ya Bu di pelayanan publik. Baik Ibu Rosa dan juga Bu Aditi, mohon izin Bu, kami dengar bahwa ada program mengenai dari Pak Wali Kota Samarinda berkaitan dengan 10.000 wirausaha baru. Ini seperti apa Bu konsepnya? Cukup menarik ini Bu. Jadi untuk 10.000 usaha baru ini ternyata kami mendapatkan informasi dari teman-teman dari Dinas Diskumi ya, industri koperasi dan apa satunya lupa saya, UMKM ya. Jadi Diskumi itu dari kementerian itu menyampaikan bahwa kalau 10 wirausaha baru itu ditandai dengan terbitnya NIP. Nah, dari NIB yang terbit itu kita bisa tahu berapa banyak sih pelaku usaha yang ada di Kota Samarinda gitu ya. Nah, untuk pelaku usaha yang terbit NIB-nya dan berada di Kota Samarinda ini sendiri sampai triwulan 3 kemarin, jadi bulan September kemarin itu kurang lebih tahun 2023 ini aja terbit sudah kurang lebih 13.000 terbit, dan itu menjadi memberi semangat gitu kan bagi kami baik di DPMP-TSP maupun OPD-OPD terkait lainnya. Dan itu memang hasil kerjasama seluruh OPD yang terkait yang menjadi pembina terhadap pelaku-pelaku usaha di sektor masing-masing, di mana kami di DPMP-TSP ini menjadi bermitra, menjadi pendamping bagi teman-teman di OPD terkait untuk memberikan sosialisasi bagaimana kemudahannya melakukan perizinan berusaha melalui OSS RBA yang sekarang. Dan juga dari data yang ada itu, kalau dahulu top 5-nya itu yang pertama itu pasti perdagangan eceran, makanan dan lain-lain, itu nggak turun-turun itu Mas. Nah ternyata di triwulan ketiga ini mulai naik nih industri pengolahan makanan. Jadi itu menjadi wah, ini bagus nih, berarti kerja dari teman-teman seluruh OPD terkait ini terhadap program yang disampaikan Pak Wali Kota ini mulai terlihat hasilnya gitu. Jadi kami sih terus berusaha untuk kalau bisa ada sektor-sektor lain, ini kan sementara ini kan masih yang lebih ke UMK ya. Nanti untuk kedepannya bagaimana UMK ini bisa menjadi lebih besar lagi dengan bermitra dengan industri-industri yang besar lagi. Itu ditunjang oleh teman-teman nanti dari promosi. Mungkin nanti bisa Bu Diti juga bisa menambahkan mungkin terkait dengan kerjasama tadi ya Bu Diti. Luar biasa berusaha, jadi 10.000 wirausaha baru itu sudah mulai pergeseran ya Bu ke industri olahan rumah tangga ya Bu. Luar biasa sekali. Upaya ini yang sedang dikejarkan juga sama bidang promosi ya Bu di bidang promosi di DPPT. Baik. Mohon izin Bu Diti, kami beralih sebentar. Kemudian untuk seperti apa sih Bu, sejauh mana implementasi program kemitraan antara usaha besar dan juga UMKM ataupun koperasi di Kota Samarinda ini?
Jadi kemitraan ini kami sudah menginisiasi untuk kerjasama antara industri rumah tangga, utamanya makanan yang produksi lokal. Jadi makanan yang berbahan baku lokal ini bagaimana bisa masuk di retail seperti Hypermart, Indogrosir, Indomaret, dan Alfamidi. Jadi sudah kami fasilitasi, bahkan kami buatkan semacam seminar gitu. Iya. Jadi yang dari pengusaha besarnya bisa langsung memaparkan ke industri rumah tangga apa saja persyaratan supaya mereka bisa masuk di retail. Nah, jadi kerjasama ini kami harapkan memperluas pangsa pasar dari industri rumah tangga itu tadi. Bagaimana mereka bisa memasarkan produknya bukan hanya sebagai oleh-oleh tetapi juga sebagai konsumsi harian untuk masyarakat Kota Samarinda. Artinya kemitraan itu juga tidak jauh-jauh dari usaha rumah tangga ya Bu? Iya, Luar betul. biasa sekali. Ini merupakan penggerak salah satu sektor utama ya Bu dalam peningkatan realisasi di Kota Samarinda. Mohon izin Bu Diti melanjutkan sedikit mengenai program Wali Kota untuk percepatan investasi ataupun mendukung investasi Bu. Itu kira-kira apa saja Bu? Sepertinya saya baca itu lebih menarik Bu. Bisa diceritakan ke kami. Jadi gini, Wali Kota Samarinda itu sangat berkomitmen untuk membenahi Samarinda sesuai tagline-nya Samarinda sebagai pusat peradaban. Nah, jadi banyak sekali perbaikan-perbaikan infrastruktur yang sudah dilakukan itu tentunya menunjang investasi seperti pengendalian banjir, perbaikan jalan, dan juga penyediaan playground, dan juga banyak sekali proyek pemerintah yang mendukung investasi seperti misalnya pembangunan teras Samarinda yang sekarang bisa kita lihat dalam tahap pembangunan, kemudian revitalisasi Citra Niaga itu menuju pusat untuk kuliner dan juga pusat untuk industri rumah tangga. Kemudian pasar pagi juga akan direvitalisasi. Gor Segiri mudah-mudahan bisa menjadi sarana untuk warga Kota Samarinda selain berolahraga juga membuat event-event yang besar. Nah, itu juga ditunjang dengan kegiatan Probebaya, di mana memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat di tingkat RT, dan goals-nya adalah mereka bisa memiliki badan usaha milik RT atau BUM RT. Nah, sehingga investasi-investasi dari sektor industri rumah tangga ini dapat meningkat, dan kami dukung dari sisi kesiapan untuk SDM-nya dan juga bantuan untuk sarananya. Banyak sekali bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat di setiap kecamatan untuk kegiatan Probebaya itu. Artinya investasi itu untuk kesejahteraan masyarakat ya? Iya, lebih ke arah sana, ya. lebih ke arah mensejahterakan masyarakat Kota Samarinda Kota sendiri. Samarinda. Iya. Bu Aditi, Kabid Investasi, dan juga Bu Rosa, Kabid Layanan Perizinan. Closing statement, Bu. Kira-kira pesan untuk pelaku usaha yang akan melakukan peran mamu dari Kota Samarinda, Bu, khususnya di bidang perizinan. Silakan Ibu, untuk pesan kepada pelaku usaha. Untuk para pelaku usaha bahwa Kota Samarinda ini banyak memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan perizinan berusaha baik dari UMK maupun non-UMK, karena ada sarana-sarana yang sudah tersedia di Kota Samarinda, khususnya di kami di DPMPTSP Kota Samarinda. Jadi silakan jangan ragu-ragu, karena dengan berusaha dengan perizinan yang lengkap dan legalitas yang lengkap itu lebih memudahkan untuk berkembang dan juga mendapatkan bantuan-bantuan baik sarana maupun prasarana baik dari pemerintah kota, provinsi maupun dari bahkan dari pusat. Mungkin itu. Baik. Terakhir Ibu Aditi Paramita Wisesa, Kabid Investasi. Iya, closing statement saya, mari berinvestasi di Kota Samarinda. Samarinda memiliki banyak sekali potensi-potensi ekonomi yang masih belum dikembangkan secara optimal, yang bisa dimasuki dan dijajaki oleh para investor. Dan juga kami dukung dengan kemudahan perizinan yang sudah kami siapkan di DPMPTSP, yang kami berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi para investor yang datang. Terima kasih Ibu Kabid Investasi, Bu Aditya Paramita Wisesa, dan juga Bu Rosana, Kabid Layanan Perizinan. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Baiklah, perjumpaan podcast DPMPTSP Kaltim hari ini bersama Kabid Investasi dan juga Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Samarinda. Sampai jumpa di perjumpaan kita berikutnya. Salam investasi.